Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Gustiawan. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan temuan-temuan atau identifikasi masalah dan solusinya yang ditemukan pada materi replikasi dan peranan virus di dalam kehidupan. Yang pertama adalah jenis permasalahannya. Jenis permasalahan yang ditemukan setelah selesai memberi dalam proses pembelajaran materi ini adalah pemahaman peserta didik yang masih rendah terhadap materi replikasi dan peranan virus. Hal ini bisa dilihat dan diukur dari daya serap peserta didik yang masih di bawah target. Itu mungkin permasalahannya. Jadi ada sangkut pautnya dengan daya serap peserta didik terhadap materi pembelajaran. Analisis identifikasi masalah yang bisa dilihat ketika proses belajar mengajar adalah kurangnya kemampuan peserta didik dalam menyerap materi tentang materi replikasi dan peranan virus, karena pada materi ini banyak penggunaan bahasa biologis dan bahasa Latin. Sehingga analisisnya, siswa yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Latin atau menggunakan istilah-istilah biologi yang cukup lama mendapat kesulitan. Nah, beberapa solusi yang dapat dilaksanakan atau digunakan untuk menanggulangi masalah tadi. Yang pertama adalah membiasakan peserta didik di dalam membaca, menuliskan, dan mengingat bahasa Latin. Dengan menuntut peserta didik untuk lebih banyak membaca, menuliskan, dan mengingat bahasa Latin, konsep-konsep yang menggunakan bahasa-bahasa biologi dan bahasa Latin bisa terekam oleh memori peserta didik. Hal berikutnya, kita harus menugaskan peserta didik untuk membuat skema replikasi virus dalam bentuk 3 dimensi dari bahan bekas atau dari kertas karton. Di mana dalam proses ini mereka dituntut untuk membuat dan mengingat bagian-bagian virus. Misalnya dalam replikasi mereka membuat bentuk virus, lalu inangnya berupa bakteri, dan menuliskan bagian-bagian tersebut, sehingga diharapkan dengan membuat tugas ini mereka juga bisa lebih banyak mengingat tentang materi-materi pada replikasi dan peranan virus ini. Lalu solusi yang ketiga, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan lebih banyak indera peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak hanya mengandalkan metode ceramah, tapi lebih baik dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi, atau menggunakan metode-metode kolaboratif yang lebih banyak melibatkan alat indera anak. Sehingga informasi-informasi yang berupa bahasa-bahasa biologi dan bahasa Latin tadi bisa lebih banyak diserap oleh peserta didik. Mungkin demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.